Oke, kita lanjut lagi dengan menggambar grafik fungsi trigonometri ya dengan mudah. Nah, supaya kita gampang bikin grafik fungsinya, ya kita harus tahu sin itu bentuknya apa, cos bentuknya kayak apa, tangen itu bentuknya seperti apa. Nah, ini saya bikin dari yang sederhana sampai yang ribet ya. Jadi lihat sampai habis biar kamu benar-benar ngerti. Misalnya saya mau bikin grafik fungsi y sin x. Nah, kamu juga harus tahu fungsi x itu seperti apa, fungsi sin itu seperti apa. Ya, fungsi sin yang dasarnya. Nah, misalnya saya mau gambar fungsi sin begini misalnya. Nah, ini adalah fungsi sin x ya, sin x. Y sama dengan sin x. Nah, kalau sin itu mulai dari 0 sampai 360 gitu ya. Nah, ini kan satu gelombangnya ya. Kalau untuk sin x, x-nya kan cuma satu, berarti satu gelombangnya itu berakhir di 360 gitu ya. Nah, di tengah-tengahnya yang di setengah gelombang itu 180. Dan di sini ini kan 90 kan, tengahnya lagi 90. Nah, ini tengahnya lagi 270, tengahnya antara 180 sama 360. Nah, baru kita lihat di sini biar kamu tahu bedanya ya. 2 sin x, bedanya apa mas ini sih? Ini kalau ini kan y sama dengan sin x ya, ini y sama dengan sin x. Kalau ini ada duanya. Nah, yang di depan sin itu adalah amplitudo yang di depan sin, yang di depan trigonometri itu tinggi gelombang ya. Kalau di sini kan tinggi gelombangnya satu, di sini juga min satu gitu ya. Pokoknya ini kesini satu, kesini satu, itu tinggi gelombang. Kenapa satu? Karena di depan sin itu cuma ada angka 1. Kalau di sini depan sinnya ada angka 2. Nah, jadi kita bikin tinggi gelombangnya 2 gitu. Bikin tinggi gelombangnya 2. Terus ke bawah juga min 2 jadinya. Nah, jadi gambarnya tetap sama, cuman dia lebih tinggi aja. Nah, terus jatuh di setengah gelombangnya di 180, terus puncak yang terakhir di 270, terus berakhir di 360. Ini adalah kurva y sama dengan 2 sin x. Bedanya adalah tinggi gelombangnya ini 1 ya, yang ini tinggi gelombangnya 1, yang ini tinggi gelombangnya 2 karena ada di sini. Ini adalah amplitudonya. Gitu ya. Oke. Nah, biar lebih ngerti lagi, kita lihat yang cos. Yang cos ya. Nah, kamu juga harus tahu cos itu bentuk aslinya seperti apa. Nah, misalnya kalau cos itu kan beda mesin. Kalau cos itu dia startnya dari atas ya, startnya dari atas, dari sini di atas, nah baru ke sini. Nah, ini adalah kurva untuk y sama dengan cos x gitu. Dari awalnya 0 sampai akhirnya itu 360 di sini. Kenapa 360? Karena satu periode itu 360 satu gelombang. Ya, satu gelombang 360. Ada nggak yang nggak satu gelombang itu nggak 360? Ada di sini. Nanti kamu lihat ya. Nah, selanjutnya kita mau bikin kurva y sama dengan min 2 cos x. Ini kan plus 2. 1 ya ini. Karena kan amplitudenya 1 di sini nih. Ini kan 1. Ini 1, ini min 1 gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat dia min depannya, berarti dia mulainya enggak dari atas ya, enggak dari atas sini. Jadi dia mulainya dari bawah sini kan min, terbalik jadinya dia. Terbalik ya. Jadi mulainya enggak dari situ. Jadi mulainya dari sini ya ke atas gitu. Ya kan? Ke atas terus dia ke bawah sini. Gitu ya. Ini adalah min cos x. Nah, karena kita yang diminta adalah min 2 cos x ya. Min 2 cos x berarti kita startnya di min 2. Karena ini kan amplitudenya min 2. Jadi startnya di min 2 gitu ya. Min 2. Di startnya dari sini, tetap motongnya di sini. Tapi bedanya dia tinggi gelombangnya di sini. Ya, bedanya dia di tinggi gelombangnya. Nah, tinggi gelombangnya di sini, terus turun, ketemu di sini, berakhir di sini. Nah, ini adalah untuk kurva y sama dengan min 2 cos x gitu ya. Ini tetap berakhirnya di 360 gitu ya. Ya, seperti itu. Berarti kan kalau di tengah-tengah ini 180 derajat kan, 180 derajat karena kan kebagi 2 ya kan. Terus kalau
180 derajat kebagi 2 lagi di sini, ini berarti 90. Nah, ini berarti ini 270, ya kan? 270 karena ini 90 90 90 gitu nambahnya. Gitu ya. Ini adalah untuk min 2 cos X ya. Lanjut lagi kalau misalnya tangen. Selanjutnya untuk nomor C ya. Y sama dengan 3 tangen X. Nah, ini tangen X ini sebenarnya enak ya, tangen X dibanding yang lain lagi. Bikin tangen tuh enak karena dia cuman garis melengkung tak hingga aja ya. Misalnya di 0, terus dia itu kelipatannya lagi nanti di sini 180, ini 360 gitu ya. Nah, jadi dia itu melengkung gini aja dia. Jadi gambar gini. Jadi melengkung sini terus sampai tak hingga, terus melengkung sini terus sampai tak hingga. Ini juga sama. Terus sampai tak hingga. Ya. 0 180 sama 360 ya. Terus sampai tak hingga. Terus tapi ya. Ini nih di sini ada batas di sini sampai dia tidak akan menyentuh si 90 tengah-tengahnya ya. Nah, ini juga nggak akan menyentuh di 270 tengah-tengahnya antara 180 sama 360 ya. Dia nggak bakal nyentuh dia itu ya. Hampir tidak akan pernah menyentuh. Makanya tak hingga terus ke atas. Nah, di sini di tengah-tengah 90 kan ada 45 ya. Di sini ada 45. Nah, di sini ada 1 di sini gitu ya. Nah, acuan kita ini nih 1 di sini ya. Ini juga pasti 1, ini juga pasti 1 di sini. Itu acuan kita ya. Karena kan kalau cos itu kan tertinggi 1, sin tertinggi juga 1 ya kalau untuk yang amplitudenya 1. Nah, ini juga sama. Ini adalah Y sama dengan tan X. Nah, gimana kalau misalnya 3 tan X ya. Berarti kan tinggi gelombangnya kan 3 gitu maksudnya. Ya udah sama sebenarnya. Cuman dia nanti 3-nya jatuh. Jadi kan 1 2 3 di sini. Nah, 3 di sini. Pokoknya harus jajar sama garis ini tuh. Ya, ketemu sama si 45 ya. Udah, ininya sama nih, melengkungnya sama ya, melengkungnya sama begini dan seterusnya nih. Ke atas juga sama nih. Nah, begitu. Gitu ya. Nah, ini juga sama nih. Pasti nanti ketemunya di 3 nih, di 3. Ini juga nanti ketemunya di 3 juga. Di 3. Jadi melengkung begini, kan? Pas kena 3-nya di sini terus ke bawah. Ini juga sama, sini terus ke sini. Ya. Startnya di sini juga sama. Ke atas, ini ke sini, gitu. Oke, seperti itu ya, tangan itu hanya begitu aja. Tadi kan kita ngatur depannya. Nah, sekarang kita atur periodenya. Nih, periodenya nih. Periode. Jadi kita bikin dulu garisnya. Ya. Nah, kita lihat ini kan 2x. Kalau yang sebelumnya kan x. Nah, ini 2x. Jadi kalau ini kan berakhirnya di 360 30 60. Kalau 2x berakhirnya di mana? Satu gelombangnya 2x tadi berakhirnya di ini bikin sama dengan 360. Jadi X sama dengan 360 dibagi 2 jadi 180. Jadi nanti berakhirnya di 180 derajat. Ya, ini saya nggak pakai cetakannya ya. Ya. Karena saya anggap udah bisa karena saya udah bikin tadi sin, cos sama tangen ya. Nanti berakhirnya di 180. Nah, tengah-tengah 180 ini 90. Nah, tengah-tengahnya lagi 45. Nah, tengah-tengahnya lagi dari antara 90 sama 180 kan 135 gitu. Ya. Nah, sekarang kita mau bikin kurvanya seperti apa? Ya. Dia itu kan mulainya dari 1 nih. Ya, karena amplitudenya 1. Berarti 1 terus berakhir di bawahnya pasti min 1. Gitu, ya. Nah, udah. Jadi langsung dari sini dari atas turun ke bawah. Maksimalnya di 90, naik lagi ke sini berakhir di 180. Udah jadi. Ini adalah kurva Y sama dengan cos 2x gitu ya, berakhirnya di 180 bukan di 360 gitu ya. Kalau misalnya cos yang biasanya gini deh, saya kasih deh biar untuk mengingat. Kalau cos yang biasa ya, cos x nya itu dia berakhir di 360 ya, berarti dia startnya dari sini
dari sini ke sini gitu ya, ke sini. Nah, terakhir di sini. Nah, ini 270 tengah-tengahnya. Nah, ini adalah Y sama dengan cos X ya. Karena kan X-nya 1, kalau X-nya 1 dia berakhir di 360. Kalau 2X dia berakhir di 180. Gitu ya. Mau diterusin lagi sebenarnya nggak apa-apa, ini mau diterusin lagi. Mau diterusin begini nggak masalah. Ya, mau diterusin lagi ini nggak masalah. Ya, tidak masalah mau diterusin. Gitu ya. Oke. Lanjut lagi misalnya, nah di sini sekarang dia udah ada sudut rangkapnya nih kan, sudut rangkapnya ditambah lagi translasi, ini namanya translasi nih, translasi ke atas. Kenapa ke atas? Karena dia positif. Kalau ke bawah, translasi ke bawah dia negatif. Itu translasi itu digeser ya, digeser. Artinya digeser. Jadi itu digeser ke atas dan ke bawah. Nah, kita coba kita lihat seperti apa ya. Nah, ini sin, berarti sin 2x berarti berakhirnya di 180. Karena kenapa? 360 dibagi 2, jadi berakhirnya di 180. Yaudah kita tulis dulu akhirnya di 180. Terus tengah-tengahnya 90, tengah-tengahnya lagi 45, tengah-tengahnya lagi ini 135. Gitu ya. Ini 0. Nah, ini artinya di translasi ke atas ya, karena plus itu 2. Nah, berarti kita acuan kita itu garisnya bukan garis 0 lagi, bukan tengah-tengah ini lagi, tapi acuan kita ini garis 2 ini di sumbu Y ya. Misalnya ini 1, ini 2 deh. Nah, ini saya kasih garis putus-putus buat nandain. Nah, gitu, putus-putus. Nah, ini 2 nih di sini. Nah, 2 nih. Nah, jadi startnya di sini kita. Startnya di sini. Nah, yang pertama kita lihat amplitudenya 2, berarti tinggi gelombangnya 2. Dihitungnya bukan dari sini 1, 2, bukan, tapi dari sini startnya 1, 2. Jadi 4 kan? 4 jadinya, ya kan? 1, 2. Karena acuan kita garis sini, bukan garis sini, gitu. Ya udah, sin ya, sin. Sin itu mulainya dari 0. Nah, 0 kita bukannya ini. 0-nya kita ini startnya. Karena digeser 2, 1, 2 gitu. Jadi mulainya dari situ. Itu ya. Nah, jadi kita ke atas ya. Kalau yang biasa itu kan begini kan. Begini. Ya kan? Begini. Nah, ini kita mulainya dari sini. Berakhirnya di sini. Ya kan? Di 90. Terus turun lagi. Berakhirnya di 180 gitu. Ya, ini 2, amplitudenya 2, ini 2 juga, sama kan hasilnya. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, ini gitu. Oke, ini adalah kurva Y sama dengan 2 sin 2x plus 2 ini. Gitu, ingat ya, 2 ini geser ke atas, jadi acuan kita ini. Lanjut lagi ya. Beda lagi nih, bedanya di mana kalau yang ini? Kalau ini di dalamnya, nah X-nya dikurang sudutnya nih, sudut 45 derajat. Gitu ya. Yang ini dikurang, tapi nggak ada translasi. Ini translasi atas bawah, tapi kalau yang ini artinya translasi kiri ke kanan. Ya, kalau dia negatif berarti dia digeser ke kanan. Ya, geser ke kanan. Kalau dia positif nih kayak gini, dia berarti geser ke kiri. Gitu. Ya, kita mulai aja. Kita mulai. Nah, ini sin X min 45. Nah, berarti dia digeser ke kanan sejauh 45. Jadi startnya bukan dari 0. Ya, startnya bukan dari 0 lagi, tapi startnya dari 45. Gitu. Ya. Nah, ini kan periodenya 1 ya, 1 ya. Kalau X-nya 1 berarti dia 360 kan? 360. Nah, karena dia bergeser, ya bergeser 45 ke kanan, berarti startnya 45. Ini saya bikin tengah-tengahnya dia biar gampang hitung. Tengah-tengahnya 180, ini tengahnya lagi 90. Nah, 45 di sini 45. Nah, berarti mulainya dari sini. Mulai dari sini. Ya. Nah, karena mulainya dari 45, berarti geser dong, akhirnya bukan di 360, nambahin 45. Ya, saya startnya di sini kasih warna beda.
berarti berakhirnya nambahin 45 lagi. Ya, berarti 405 berakhirnya di sini. Gitu ya. Terus dari sini ke sini karena kita mau bikin dua gelombang begini kan, satu gelombang seperti ini, berarti kita harus cari tengah-tengahnya antara 45 sama 405 ya. Cara gampangnya gini, 45 tambah 405 kan 450 ditambah ya, 45 tambah 405 ya kan, dibagi 2. Jadi 450 dibagi 2 jadi 225 tengah-tengahnya. Nah, tengah-tengahnya di sini 225. Gitu, lihat yang warna merahnya aja ya. 225. Yaudah acuannya itu. Terus tinggi gelombangnya berapa? Tinggi gelombangnya 1. Ini 1, di sini min 1. Yaudah, ya kan? Nah, kita tandain tuh. Sip. Naik ke atas, ke bawah, ke atas lagi. Nah, ini adalah kurva Y sama dengan sin X min 45. Mau diterusin lagi ke sini boleh. Boleh, mau diterusin. Bisa mau terusin ke sini. Boleh. Ya. Cuman ini buat nandain aja kalau ini terakhir di sini. Ini juga mau diterusin lagi ke sini boleh. Nah, gitu. Boleh, ya. Begini jadi nanti. Nah, kurvanya. Teman kita udah tahu pokoknya startnya di sini. Ya, yang merah ini. Gitu, ya. Gitu. Itu adalah kurva Y sama dengan sin X min 45. Oke, kita lanjut lagi. Selanjutnya ini untuk yang nomor G ya. G itu lengkap nih, enak nih. Ya, ada amplitudo, terus ada digeser ke kanan, ya, ini digeser ke kanan sejauh 30. Ya, kanan dia negatif, terus digeser ke atas karena dia positif ya. Geser ke atas sejauh 1 satuan. Gitu ya, kita gambar aja gitu loh. Kita gambar. Nah, kita nentuin ininya dulu apa pergeseran atas bawahnya dulu. Ini kan digeser 1 satuan ke atas ya. Ya udah kita, jadi acuan kita itu bukannya dari ini lagi, bukan ini lagi. Ya. Acuan kita bukan dia, jadi acuan kita itu adalah garis si 1 itu. Karena kita startnya di 1. Nah, kita startnya di 1. Nah, di sini. Ini acuan kita tuh dia sekarang. Gitu. Ya, udah nentuin ini, kita lihat amplitudonya 2. Berarti ke atas 2 satuan, ke bawah 2 satuan. Ini kan 0. Berarti 1 2. Berarti 3 kan? 1 ketemu 0 ya. 2. 2-nya itu berarti ke min 1, di min 1. Gitu ya. Amplitudenya 2 1 2 1 2. Gitu. Cocok ya. Oke, nah sekarang ini lihat pergeserannya, digeser ke kanan sejauh 30 derajat. Ya anggaplah aja 30 derajat di sini lah ya. Ini 30 derajat nih. Berarti startnya di sini, start 30. Berarti kalau startnya 30 berarti akhirnya bukan di 360. Kenapa? Dari 360 geser ke kanan nambah 30 dong, berarti 390. Nah, berarti di sini 390 gitu. 390 di sini. Gitu kan? Tinggal cari tengah-tengahnya, dia 3 tengah-tengahnya dari sini. Jadi tengah-tengahnya 30 tambah 390, 390, 30 tambah 390. Karena mau nyari tengah-tengahnya bagi 2. Ini kan 420 bagi 2 210. Nah, ini tengah-tengahnya 210. Gitu ya maksudnya. Terus cari lagi tengah-tengahnya lagi antara ini sama sini biar enak ya. Biar enak kita bikin gelombangnya itu begini. Suk kan ini kan udah sampai sebenarnya ini. Ini kan setengah gelombang. Setengahnya lagi sih sebenarnya kan gampang begitu ya. Ya, mau begini aja kan enggak apa-apa sebenarnya. Yaudah kita misalnya langsung deh mau begitu aja. Ya udah. Pasti kan ujungnya di sini, ujung paling atas gitu kan. Terus ujung paling bawah kan pasti di sini nih. Nah, sini kan ujung paling bawah. Gitu. Tinggal bentuk aja kan. Naik ke atas. Berakhir di sini, ke bawah, berakhir di sini. Gitu. Nah, ini udah jadi. Ya, udah langsung jadi. Dia adalah kurva Y sama dengan 3 cos 2 cos yang G ya. 2 cos sin, sorry. Salah lihat, malah niat yang H. Jadi Y sama dengan yang ini ya, 2 sin X min 30 plus 1.
udah jadi gitu. Mau diterusin lagi misalnya ke sini boleh, mau diterusin misalnya nih ke sini boleh, ya kan, ke sini misalnya nih, ya kan, boleh ya. Yang penting kita tahu startnya di sini gitu. Oke, seperti itu ya yang nomor G. Nah sekarang kalau misalnya selanjutnya yang nomor H, yang nomor H ini saya geser dulu. Yang nomor H itu lebih spesifik lagi ya, ya sama kayak nomor G ya, yang H. Jadi kita gambar sama kayak gini. Tentuin dulu ininya nih, geser atas satu bawahnya. Ini kan gesernya berarti dia ke bawah ya, karena dia minus 2 ya, 1 2, di sini min 2. Bikin deh garis barunya deh ya, merah warna misalnya. Nah ini acuan kita sekarang. Jadi acuan kita bukan 0 ini lagi, acuan kita ini garis min 2 ini, min 2 ini garis kita ya, min 2 ini acuan kita, si min 2. Habis ini udah selesai, tentuin amplitudonya ya kan, 3 nih, berarti ke atas 3 ke bawah 3 ya, berarti 1 2 3, berarti nambah berapa tuh, nambahin 3 jadi min 5 ya kan, 3 nih, min 3 min 4 min 5, berarti ke sini min 5 maksimum. Terus ke atas nambahin 3 juga, min 1 0 1, berarti maksimal di 1 gitu ya. Ini udah tentuin ini geser ke kiri 60, berarti startnya di 60. Misalnya 60 di sini nih, ini 60 di sini ya, 60 di sini misalnya, startnya di 60. Nah berarti berakhirnya di mana kalau startnya di 60 itu, berarti akhirnya itu karena dia bergeser ke kiri, berarti 360 bergeser ke kiri negatif 60 dong ya, jadi 300 ya, berarti dia geser ini jadi 300. Nah ini 300 anggapnya di sini. Udah, kita tinggal nyari tengah-tengahnya sama tengah-tengahnya lagi. Tengah-tengahnya sama 300 sama 60 ya, ini minus ya kan, geser ke kiri. Jadi 300 ya tambah min 60 ya, min 60 itu dibagi 2. Ini kan 240 bagi 2 120, berarti tengah-tengahnya ini 120 jadinya ya. Ingat ya, acuan kita bukan garis 0 ini lagi ya, tapi yang garis baru. Nah tengah-tengahnya lagi dari sini ya, min 120 min 60 ditambah 120 bagi 2 dapat 30. Ini 30 di sini gitu ya. Mau cari tengah-tengah sini juga boleh, nggak apa-apa, mau ditulis mau nggak masalah. Kalau mau biar akurat ya silahkan. Yaudah, kita tarik garis nih. Ini kan cos ya, kalau cos kan pasti mulai dari atas, dari puncaknya. Nah kalau dilihat kan puncak yang atas kan 1 nih ya, 1. Nah ini berarti kita startnya di paling atas, terus dengan sudut min 60 karena geser di sini gitu ya. Nah berarti nanti kurvanya bentuknya gini, dia ke sini ya kan, ke sini terus begini gitu ya, harus sudah tahu gitu, karena ini ke sini kan seperempat, ini setengah, ini seperempat, karena si kalau cos itu mulai dari atas ya. Kita mulai ya, ke sini maksimumnya minimum di min 5, jatuhnya di 120 ya, terus ke atas lagi ketemu 0, terus maksimumnya di 300 ketemu di 1 ya kan, maksimum 1 minimum di min 5 udah jadi. Nah ini dia, mau dilanjutin lagi nggak masalah, mau sampai bawah nggak masalah, yang penting kita udah tahu. Ini juga mau sampai sini juga nggak masalah gitu ya, mau dilanjutin nggak apa-apa. Oke, itu yang H. Sekarang kita nomor yang I. Yang I itu lebih lengkap lagi karena dia ada periodenya ya, ada periode. Jadi dia ada tambahan periode di sini nih. Di periodenya 2x, nambah lagi setengah pergeserannya ke sini. Oke, kita coba kita gambar. Nah tentuin dulu ininya nih ya,
min setengah lah, misalnya min setengah itu jatuhnya di sini ya, min setengah jatuhnya di sini, atau saya lebih kecil lagi deh biar muat. Nah sini gitu ya, ini adalah min setengah, min 1/2 di situ. Terus tentuin amplitudonya min 2, berarti geser ke atas 2, geser ke bawah 2, nambahin ya, ke bawah 2 deh. Nah ini kan sini ya, 1 2 ya kan, setengah, setengah lagi jadi min setengah kan, jadi ini min setengah gitu. Ini sorry, ini plus ya, plus nih ya, karena kan geser ke atas positif. Ini kan 1 geser 1 baru 1 ya kan, kita maunya 2 gesernya ke bawah 1, nah 2, nah setengah tambah 1 lagi itu kan dapat min 3/2. Nah ke atas geser lagi 2 ya, tambah 1 1/2 ya, tambah 1 lagi jadi 2/2, 2/2 itu 5/2 gitu ya. Jadi maksimum di sini, nanti minimumnya di sini. Nah acuan kita bukan di 0 lagi, acuan kita itu adalah garis ini yang baru gitu ya. Baru kita lihat periodenya ya. Nah kalau untuk menghitung periodenya ya, ini periodenya nih, kalau ini dia agak ribet, jadi gini dia, jadi 2x plus 45 ini yang di dalam ini harus sama dengan 360 ya. Jadi ingat yang saya ajarin tadi, ini kan sama dengan 360, kalau 2x sama dengan 360, jadi 2x sama dengan 360, jadi x kan sama dengan 360 bagi 2, jadi 180 gitu ya dapat periodenya. Nah sama juga kayak gitu kan caranya, cuman kalau yang ini kan di dalamnya ada 45 lagi gitu. Jadi 2x sama dengan 360, 45 pindah ke kanan jadi min 45, jadi 2x sama dengan 315 dibagi 2, 315 dibagi 2 sama dengan 157,5 gitu ya. Nah jadi dia satu gelombangnya tuh selesai di 157,5 gitu ya gitu. Kenapa kalau yang ini enggak sih beda sama ini sebenarnya? Karena di sini koefisiennya 1 gitu. Ini kan ada koefisien 2, jadi dia nanti ngebagi 2 gitu ya. Ada koefisiennya gitu. Terus startnya berapa? Kalau ini kan startnya di 60 ya, geser ke kiri 60. Nah kalau ini enggak, ini harus dibagi 2 dulu ya. Startnya di mana? Jadi dia itu harusnya gini, jadi 2x plus 45 kita anggap sama dengan 0, jadi 2x sama dengan 45 pindah ke kanan jadi min 45, jadi x sama dengan min 45 dibagi 2, min 22,5. Jadi di startnya di sini, berakhir di sini gitu ya. Jadi startnya di min 22,5, anggap aja min 22,5 di sini ya, kecil lah di sini ya. Ini di sini deh ya, ya di sini min 22,5 ya, min 22,5. Terus berakhir di 157,5, anggap aja 157,5 di sini nih ya, 157,5. Baru nanti kita bagi 2, ditambah terus bagi 2 gitu ya. Nah jadi caranya gimana? Nyari tengah-tengahnya dulu kan ya. Ini memang ribet, sengaja saya kasih soal yang agak jelek angkanya. Jadi nyari tengah-tengah 157,5 ditambah min 22,5 terus dibagi dengan 2 gitu. Jadi tengah-tengahnya adalah 67 ya, 67,5 ya dibagi 2 ya, anggapnya di tengah-tengah sini 67,5. Terus tengah-tengahnya lagi di sini gitu ya, nggak usah ditulis juga nggak apa-apa, yang penting kita tahu kalau dari sini sampai sini udah setengah gelombang, terusin lagi setengah gelombang lagi, jadi kan yang penting kita udah tahu patahannya di mana gitu. Yaudah, karena dia itu min 2 sin, berarti startnya itu bukan dari atas, berarti dia startnya dari bawah ya. Kalau dari atas yang normalnya kan begini dia, ke atas gini kan. Nah ini enggak, terbalik, jadi begini ya, jadi terbalik gitu ya. Nah nanti ini kan buat tengahnya lagi, buat nandain puncaknya kan di sini ya, puncak maksimum, puncak minimum. Nah sini, jadi ini ke sini ya kan, minimumnya di min 3/2 kan,
lanjut lagi ke sini udah jadi setengah gelombang ya. Ini maksimumnya di sini, nah minimumnya di sini, tengah-tengah berakhirnya di sini. Udah, jadi ini adalah Y sama dengan min 2 sin 2x plus 45 plus setengah ya, plus 1/2 gitu ya. Mau dilanjutin boleh, ini mau lanjutin ke sini ya, dilanjutin begini boleh, terus ini mau dilanjutin ke atas begini juga boleh ya gitu. Yang penting kita udah tahu startnya di situ gitu. Oke, lanjut lagi yang terakhir. Wah, ini tangen ya, terakhir tangen. Sama juga ya tangen, caranya konsepnya tetap sama, cuman kalau tangen enak tinggal garis-garis gitu aja. Nah, ini kita cari periodenya dulu nih. Periode berakhir di mana? Kan setengah x min 120 kan sama dengan 360 ya. Nah, jadi setengah x sama dengan 360 ya, pindah ke kanan jadi plus 120, jadi 480 ya setengah x. Nah, sehingga x sama dengan, nah setengahnya kan kali silang ke sini, jadi 960. Nah, jadi maksimal satu gelombang ini jadi 960 ya. Nah, terus kemudian ya, dia startnya dari mana? Startnya dari setengah x ya. Startnya dari mana nih? Ini kan digeser ke kiri, ke kanan 120 ya. Setengah x sama dengan dibikin gini aja deh, setengah x min 120 ya, sama dengan 0 aja gitu, dibikin gitu. Jadi setengah x sama dengan 120 nya ke kanan jadi plus ya. Jadi x sama dengan dikali silang ke sana 120 dikali dengan 2 dapat 240 gitu ya. Nanti awalnya 240, akhirnya di 260. Nah, ini kan digeser ke atas sejauh 1, berarti acuan kita nanti 1 ya, acuan kita 1 gini ya, 1 ya. Jadi mulainya nanti startnya dari sini 1 gitu ya, startnya di 1. Berarti mulai di 240, anggap aja 240 nya tuh di sini ya. Ini kan 0 ya, ini 240, terus 960 nya anggap aja di sini ya, 960 gitu. Ini tengah-tengahnya lagi ya, tengah-tengahnya lagi gampang kan, tinggal cari 240 ditambah 960 bagi 2 ya, 240 tambah 960 bagi 2 gitu ya. 240 tambah 960 bagi 2 berapa? 1200 ya, bagi 2 600. Nah, ini 600 gitu ya. Jadi seperti itu. Terus cara tarik garisnya gimana? Tarik garisnya gini, ini kan 600 tengah-tengahnya lah. Nah, kita bikin tengah-tengahnya lagi dari dia. Nah, ini tengah-tengah, nggak usah ditulis angka juga nggak apa-apa. Ini acuan kita, pokoknya waktu kita narik garis ke sini jangan sampai melebihi si dia nih, si garis yang ini nih, yang kita bikin tengah-tengah. Karena kan di sini yang tengah-tengah ini dia taki nggak? Ya, selalu tengah-tengahnya dari ini dia taki nggak. Jadi tidak akan pernah nyentuh dia. Dia cuma nyaris doang ke atas. Ya, tidak nyentuh, nyaris saja. Terus yang satu juga begini gitu, ini juga sama ya, tidak pernah kena yang tengah itu terus langsung ke sini. Nah, ini juga sama, ke sana, ini ke sini, dan seterusnya. Ini ke bawah terus ya, ke bawah terus karena dia taki nggak gitu ya. Oke, semoga ngerti.